Nggih. Baik, Om Swastiastu Ibu dan juga rekan-rekan. Om Swastiastu. Ya, terima Hmm. kasih atas kesempatannya dan juga berkenan hadir untuk melaksanakan wawancara pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang pertama itu uh, untuk kelas yang dipilih itu kan tadi kelas 4 atau kelas 5. Nah, mungkin kita bisa pilih kelas 5, 5 saja. Apakah Ibu masih ingat nih untuk jumlah siswa dari kelas 5 yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa? Kalau masalah jumlah ininya laki-laki sama gininya lupa ya. Mm-mm. Tapi jumlah keseluruhannya 35 kalau nggak salah ya. Nggih. Ya, Hmm. nggih. Kebetulan juga Tiang ada kalau data di kelas 5C nih ke. Yang Berarti sekarang apa yang dulu? yang dulu Ibu, yang semester yang Oh ya. pembelajaran sebelumnya. Ya, berarti kita Mm-mm. pakai 5C manten nih Ibu, biar yang juga udah ada Nggih. datanya. Nanti Ibu tinggal Oh, ngirimkan Kenten. nilainya, hasil belajar Oh, Kenten, siswanya. nggih. Berarti kelas 5C aja yang dikirim nilainya. Nggih. Nggih. Terus mungkin lanjut, kalau misalnya Ibu saat mengajar, sarana dan prasarana seperti LCD, laptop, atau Chromebook itu Ibu biasa gunakan saat pembelajaran atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan ke kami. Ya, kalau misalnya laptop, saya pakai laptop atau LCD, saya bisa carikan video, misalnya kalau misalnya tentang pupuh atau gendeng Bali, saya bisa carikan di YouTube, bisa pakai laptop sih, carikan di YouTube. Oke. Nah, kan Berarti lagu nanti Rak Gendeng Rare gitu. berarti nanti diproyeksikan melalui LCD dan proyektor nih Bu. Heeh, nggih. Ya, berarti untuk LCD, laptop juga di SD Negeri 3 Banjarjawa juga kan tersedia Smart TV, mungkin Ibu juga Nggih, ya kadang menghubungi. di Smart TV tak cariin. Nggih. Hmm. Baik, Ibu, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tadi kan Ibu juga sudah menyampaikan media, salah satu media yang digunakan itu kan video pembelajaran seperti Pupuh yang diambil melalui YouTube berarti Ibu. Kenapa? Coba ulang. Oke, jadi media yang digunakan tadi kan Ibu juga sudah sempat memaparkan kalau misalnya menggunakan video Mm-mm. pembelajaran yakni berupa Pupuh. Nah, kira-kira media pembelajaran lain yang biasa Ibu gunakan saat mengajar di ke Napi Manten, Ibu? Itu udah kadang menggunakan Smart TV, karena kan misalnya kayak Satwa. Nah, saya carikan Satwa di YouTube, kasih dah anak-anak menonton, terus setelah anak-anak menonton, tak carikan, disuruhlah apa pesan moral dari satu yang ditonton seperti itu. Oke, berarti masih pakai video pembelajaran, Ibu. Kalau misalnya media konkret Mm. seperti kalau misalnya kalau ada pembelajaran tentang aksara gitu, kayak pernah nggak Ibu mengenalkan Oh kayak iya, lontar gitu? pernah. Kalau lontar belum sih SD ya. Iya. Kalau menyuruh aksara Bali itu saya pakai gini kayak mid match tuh, Hmm. media mid match ya, mencari atau mencocokkan kata aksara Bali dengan apa namanya, aksara Bali dengan aksara Latinnya artinya Berarti seperti itu itu. berupa aplikasi ya, Ibu ya? Heeh. Hmm. Enggak, saya menggunakan kertas apa ya, kertas Manila. Oh, jadi media konkret secara langsung. Mm-mm. Ya, Oke. Baik, selain itu mungkin ada lagi media yang sempat Ibu gunakan saat mengajar? nggak cuma itu aja dah kalau gini Um, saya selama mengajar ya. Oke. Baik, mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk ketersediaan silabus, terus modul ajar, kurikulum merdeka, itu bagaimana Ibu persiapannya? Apakah di tahun pertama semuanya, atau kayak Ibu buatnya
H-2 atau H-3 saat akan mengajar? eh Begini ya, kalau misalnya perangkat aja untuk atau administrasi untuk bahasa Bali di SD tingkat SD itu sangat sulit ya, karena gininya tidak ada apa namanya tuh ya, seperti MGMP itu tidak ada. Jadinya setelah misal sebelum ngajar atau H-2 baru membuat apa lagi dengan buku yang maksudnya terbatas gitu kan. Dulu kelas 5 masih bukunya menggunakan K13 dia, tapi sudah Hmm. kumer gitu. Makanya itu udah kesulitan mencari apa ya? Bahan ajar. Materi, kan ya Mm-mm. bahan ajar seperti itu. Oh, iya. Berarti Nggak memang seperti mata masih, pelajaran yang lain gitu. oh iya, betul-betul. Berarti masih kayak terbatas, jadi Ibu juga masih mencari Ya, di terbatas. internet. Kan seperti Ya, masih disampaikan itu. mencari di internet. Apalagi kadang di internet juga nggak ada. Untuk SD modul untuk SD itu nggak ada. Hmm. Gitu. Kadang ya mereka-reka sendirilah gitu. Iya, berarti kan cukup kayak kendala banget berarti selama Ya, itu selama udah mengajar. kendalanya. Mm-mm. Itu yang Heeh. itu kendala gini, kendala banget untuk bahasa Bali di SD. Heeh. Berarti hanya terpaku kalau misalnya ada buku-buku LKS atau buku ajar yang diberikan oleh sekolah, berarti hanya berpaku pada itu aja ya Ibu ya. Iya, berpaku sama itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bu. Mungkin kita lanjutkan. Mungkin agak banyak nih Ibu ya karena kemarin juga Ibu sempat lihat. Iya. Nah, tadi juga sudah dijawab tentang buku atau bahan ajar itu kan memang sulit. Nah, nanti mungkin Tiang bakal minta foto covernya atau Ibu punya soft copy-nya nanti bisa dikirimkan ke WA Tiang Ibu. Buku gininya, buku paketnya maksudnya. Oke, buku paketnya. Hmm. Nih. Iya. Terus untuk ketersediaan LKPD. Nah, selama Ibu mengajar itu kira-kira kayak sempat nggak Ibu ngeprint LKPD ataukah cuman menginstruksikan siswanya untuk mengerjakan apa yang ada di buku paket atau di LKS seperti itu? Bagaimana nih Ibu? Kadang saya buatkan LKPD, ya kadang kadang siswa menjawab pertanyaan yang ada di buku paket. Kalau misalnya mendadak, saya suruh siswa menjawab di apa namanya tuh pertanyaan di buku paket. Kalau tidak, saya buatkan LKPD-nya. LKPD-nya. Nah, untuk LKPD-nya apakah Ibu masih simpan ya? Coba tak cari nanti saya cariin ya LKPD-nya ya. Oke, boleh Ibu pakai contoh soalnya, pakai contoh manten ke Bapak dosennya nanti. Oh iya. Nih, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Terkait apa namanya, bagaimanakah hasil, mungkin lanjut ke pelaksanaan pembelajarannya sekarang. Terus bagaimanakah hasil tengah semester siswa? Jadi dari yang tahun ajar sebelumnya, kira-kira dari Ibu yang lihat untuk hasil tengah semester siswanya, apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu inginkan atau distandarkan? Mungkin bisa diberikan tanggapannya, Ibu. Ini hasil belajarnya. Nggih, hasil belajarnya. Kadang ada menurut kemampuan siswa ya, kadang ada yang sesuai yang diinginkan, kadang ada yang apa masih ya tidak sesuai keinginan gitu. Nggih, Ibu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dibantu oleh Gek Putri nih. Baik, terima kasih. Nggih, Ibu, mungkin saya izin bertanya lagi terkait dengan hasil tes tengah semester siswa. Tadi kan Ibu juga sempat bilang bahwa mungkin ada yang sudah memenuhi, juga ada yang belum. Mungkin untuk yang belum itu, apakah Ibu berikan remedial, gitu nih, Bu? Dan untuk yang mungkin sudah Ya, kadang juga diberikan pengayaan? kadang yang belum itu saya berikan tugas
untuk tambahan nilainya. Oh, oke. Baik, Ibu. Lalu saya lanjut ya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah dalam pelaksanaan pembelajaran Ibu sudah melatih keterampilan pemecahan masalah seperti problem solving, lalu berpikir kritis siswa dan juga berpikir kreatif siswa dalam kegiatan pembelajaran bahasa Bali? Ya, sudah sih. Sudah. Mungkin contohnya nih Kak bisa seperti apa mungkin nih Kak Ibu kalau di pembelajaran bahasa Bali? Misalnya saya berikan dulu anak-anak gini, apa namanya tuh, seperti eh, apa soal soal tentang misalnya pelajarannya tentang aksara Bali. Saya suruh dulu anak-anak eh, apa mentranslate ke aksara Latin. Hmm. Berarti Ibu memberikan soal, lalu nanti siswanya itu mentranslate-nya ke aksara Latin, gitu kan ya Ibu? Iya. Jadi mungkin dari pelaksanaan pembelajaran tersebut mungkin apakah terdapat suatu tantangan dan juga kesulitan dalam pelaksanaan pembelajarannya itu, Ibu? Bisa diulang pertanyaannya? Oke, baik. Wah, Jadi baterainya loh. oke, tadi kan Ibu juga sempat bilang bahwa untuk melatih keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan juga kreatif peserta didik itu, Ibu dengan memberikan sebuah soal yang nantinya peserta didik itu translate ke aksara Latin, seperti itu. Nah, jadi dalam Mm-mm. kegiatan tersebut mungkin Ibu menghadapi sebuah tantangan atau kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran itu mungkin dari siswa yang eh, susah untuk memahami, apalagi aksara itu kan lumayan sulit, dari dia ada gempelannya, ada gantungannya, seperti itu, Ibu. Ada sih beberapa siswa yang apa namanya itu mengalami kesulitan tentang menerjemahkan ke aksara Latin. Nah, setelah itu baru saya mengadakan apa kayak umpan balik ke teman-teman yang lain, nanti dia yang apa yang bisa, dia yang apa memberitahu ke temannya Berarti atau rekan sejawat, menjelaskan. ya, rekan sejawatnya Mm-mm. berarti yang ikut dalam membantu temannya yang mungkin masih kurang Iya, atau kesulitan dalam kegiatan tersebut. Yang tadi, ya. enggak gitu. Baik, mungkin saya lanjut lagi. Apakah dalam pelaksanaan pembelajaran Ibu sudah melatih keterampilan pengambilan keputusan? Mungkin juga ada tantangan dan juga kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Jadi mungkin kegiatannya ini lebih pada kegiatan kelompok, mungkin Ibu melatih keterampilan pengambilan keputusan dari peserta didiknya. Ada kelompok. Bagaimana Ibu? Maaf, suaranya putus-putus, coba. Mohon izin Ibu dan juga Gek Putri, apakah suara saya terdengar nih? Ya, terdengar. Oke. Karena ini waktunya, karena Zoom yang tidak premium dan waktunya sisa lagi 6 menit, mungkin saya ajukan lagi satu pertanyaan.
untuk di Zoom ini karena juga takutnya Ibu sibuk kan. Jadi mungkin nanti kita bisa lanjutkan di chat. Apakah bisa nih, Ibu? Oh iya ya, nggak apa-apa kalau dilanjutkan di chat. Oke. Jadi mungkin lagi satu Ya. pertanyaan bisa Ibu sampaikan di sini. Dalam pelaksanaan pembelajaran, apakah eh, Ibu mengawali pembelajaran dengan mengajukan pernyataan terkait urgensi pembelajaran bagi siswa? Jadi misalnya kepentingan siswa untuk belajar materi tersebut itu apakah Ibu menyampaikan ke siswanya atau tidak? Saya menyampaikan. Maksudnya tujuan pembelajarannya. Enggak Ibu, jadi kan kalau tujuan pembelajaran itu kan beda dan bukan juga pertanyaan pemantik. Jadi kayak misalnya Mm-mm. apa namanya kontekstual ataupun manfaat yang manfaat yang bisa diambil oleh peserta didik saat mempelajari materi itu dalam kehidupan sehari-hari itu kira-kira Ibu sempat menyampaikan Oh, atau tidak? Pinter. ya kadang sempat, kadang tidak, tergantung waktu karena kan kadang kita banyak kegiatan ya di S3 tuh banyak kegiatan dan kadang waktunya karena bahasa Bali itu cuma berapa 2 jam, kadang itu ada kegiatan apa kan dipotong ya. Kalau misalnya ada waktu saya sampaikan, kalau tidak saya langsung aja eh, ke materi. Oke. Nah, kira-kira dari penyampaian itu apakah ada tantangan atau mungkin salah satu kesulitannya itu ya karena keterbatasan waktu. Mungkin kesulitan lainnya yang Mm-mm. dialami Ibu mungkin apa namanya kayak pemahaman dari peserta didik yang masih belum Iya, bisa kadang memahami atau gimana gitu. mm-mm. Kadang siswa itu belum pak. Kadang ada beberapa siswa yang belum paham karena ini kan bahasa Bali. Kalau di sana itu kebanyakan tidak mengerti bahasa Bali. Ya, kadang saya menyampaikan apa materi atau apa menggunakan 2 bahasa. Itu yang menjadi tantangan saya mengajar di sana ya karena dia tidak mengerti bahasa Bali. Saya apa em, berbicara menggunakan bahasa Bali, dia tidak mengerti. Saya ulang lagi menggunakan bahasa Indonesia. Saya menggunakan 2 bahasa kadang ajarnya. Oke, nah dari pernyataan Ibu, saya izin untuk mengajukan pertanyaan follow up. Jadi di sini, apakah Ibu sempat mengarahkan peserta didik untuk saling berkomunikasi menggunakan bahasa Bali, atau memang pada saat pembelajaran bahasa Bali itu hanya materinya saja? Jadi Ibu menjelaskan materinya saja dengan bahasa Bali, tapi untuk penjelasan-penjelasan agar siswanya paham tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kira-kira bisa disampaikan Ibu? Eh, Kadang saya kalau menyampaikan materi yang tidak bisa diterjemahkan ke bahasa ke bahasa Indonesia, saya tetap menggunakan bahasa Bali. Kalau gitu saya menggunakan bahasa Indonesia kalau penyampaian materinya biar anak-anak tuh lebih paham. Kalau menggunakan bahasa Bali terus dia malah nggak paham. Oh ya, gitu. Berarti untuk diskusi antar siswanya kira-kira pernah menggunakan bahasa Bali secara lengkap mungkin? Bisa seperti saya menggunakan percakapan, Hmm. menggunakan bahasa Bali. Oke. Kan ada Angin. berdialog gitu. Jadi materi dialog gitu nanti siswanya Jadi berdialog menggunakan bahasa Bali kan. Oke. Baik Ibu, mungkin iya, karena waktunya menggunakan bahasa juga Bali. nggih, karena juga waktunya terbatas, mungkin nanti kita bisa lanjutkan lewat chat. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah berkenan untuk diganggu waktunya. Mungkin untuk Iya, wawancara nggak secara apa-apa. meeting mungkin sampai di sini mantan Ibu. Nanti kita lanjutkan lewat chat. Sekali lagi Iya, saya ucapkan terima kasih Ibu. iya boleh. Iya, Oke, terima kasih, silakan melanjutkan iya, aktivitasnya. iya. Terima kasih kembali, Niki. Oke.